Di sini saya akan menjelaskan mengenai Apo 02. Deskripsi dari Apo 02 sendiri adalah untuk memberikan pandangan holistik tentang bisnis saat ini dan lingkungan TI, arah masa depan, dan inisiatif yang diperlukan untuk bermigrasi ke lingkungan masa depan yang diinginkan. Memanfaatkan blok bangunan dan komponen arsitektur perusahaan, termasuk layanan yang disediakan secara eksternal dan kemampuan terkait untuk memungkinkan respon yang gesit, andal, dan efisien terhadap tujuan strategis. Tujuan dari Apo 02 sendiri ini adalah untuk menyelaraskan rencana TI strategis dengan tujuan bisnis, komunikasikan dengan jelas tujuan dan penanggung terkait sehingga dipahami oleh semua orang dengan opsi strategis TI yang diidentifikasi, terstruktur, dan terintegrasi dengan rencana bisnis. Lalu kita masuk ke tahapan-tahapan pada Apo 02, yaitu yang pertama ada Apo 02.1, di mana di sini ada 6 tahap. Dengan yang pertama adalah mengembangkan dan pertahankan pemahaman tentang strategi dan tujuan perusahaan serta lingkungan dan tangan-tangan operasional perusahaan saat ini. Lalu ada mengembangkan dan memelihara pemahaman tentang lingkungan eksternal perusahaan. Lalu ada identifikasi pemangku kepentingan utama dan dapatkan wawasan tentang kebutuhan mereka. Lalu ada mengidentifikasi dan menganalisis sumber perubahan di perusahaan dan lingkungan eksternal. Lalu ada juga pastikan prioritas untuk perubahan strategis. Dan terakhir ada memahami arsitektur perusahaan saat ini dan bekerja dengan proses arsitektur perusahaan untuk menentukan potensi celah arsitektur. Lalu kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu WAPO 0202. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada mengembangkan dasar dari lingkungan bisnis dan TI saat ini, kemampuan dan layanan dapat dibandingkan dengan kebutuhan masa depan. Lalu ada identifikasi risiko dari teknologi saat ini, potensial dan menurun. Lalu ada juga mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan dan layanan bisnis dan TI saat ini dengan standar referensi dan praktik yang baik, bisnis pesaing dan kemampuan TI, tolak ukur komparatif dari praktik yang baik dan penyediaan layanan TI yang muncul. Lalu yang keempat, yang terakhir itu ada identifikasi masalah, kekuatan, peluang, dan ancaman di lingkungan kemampuan dan layanan saat ini untuk memahami kinerja saat ini. Identifikasi area untuk perbaikan dalam hal kontribusi TI adalah untuk tujuan perusahaan juga. Lalu ada tahapan selanjutnya, PO 0203. Yang ada 6 langkah di sini, yaitu yang pertama ada pertimbangan ide-ide teknologi atau inovasi yang muncul dan divalidasi. Ada identifikasi ancaman dari teknologi yang menurun. Ada penetapan tujuan sasaran TI tingkat tinggi dan bagaimana mereka akan berkontribusi. Lalu ada yang keempat, ada mendefinisikan proses bisnis yang diperlukan dan diinginkan serta kapabilitas TI dan layanan TI untuk menggambarkan perubahan tingkat tinggi dalam arsitektur perusahaan, proses dan prosedur bisnis dan TI, struktur organisasi TI, layanan TI, penyedia, tata kelola TI, serta keterampilan dan kompetensi TI. Lalu ada penyesuaian dan penyetujuan dengan arsitek perusahaan tentang perubahan arsitektur perusahaan yang diusulkan. Lalu ada juga penunjukan ketertelusuran ke strategi dan persyaratan perusahaan. Lalu ada langkah selanjutnya yaitu APO 024. Di sini ada pertama yaitu mengidentifikasi semua kesenjangan dan perubahan yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan sasaran. Lalu ada pertimbangan implikasi tingkat tinggi dari semua kesenjangan, pertimbangan nilai potensi perubahan dan pada kemampuan bisnis dan TI, layanan TI, dan arsitektur perusahaan dan implikasinya jika tidak ada perubahan yang direalisasikan. Lalu yang ketiga ada menilai dampak perubahan potensial pada model operasi bisnis dan TI, kemampuan penelitian dan pengembangan TI, dan program investasi TI. Lalu yang terakhir ada perbaiki definisi lingkungan target dan siapkan pernyataan nilai dengan manfaat lingkungan target. Lalu yang langkah selanjutnya yaitu APO 02.05. Di sini ada 7 tahap. Yang pertama adalah menentukan inisiatif yang diperlukan, lalu identifikasi dan tangani secara memadai risiko, biaya, dan implikasi dari perubahan organisasi dan evolusi teknologi. Yang ketiga ada penentuan ketergantungan, tumbang tindih, sinergi, dan dampak antar inisiatif, dan prioritaskan inisiatif. Lalu yang keempat ada identifikasi kebutuhan sumber daya, jadwal, anggaran investasi untuk setiap inisiatif. Lalu yang kelima ada membuat peta jalan atau roadmap yang menunjukkan penjadwalan relatif saling ketergantungan inisiatif. Lalu yang keenam ada terjemahkan tujuan ke dalam ukuran hasil yang diwakili oleh metrik target. Yang terakhir ada secara formal mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan dan mendapatkan persetujuan untuk rencana tersebut.
Lalu yang langkah terakhir yaitu ada Appo 0.06. Di sini ada 4 langkah. Di sini yang pertama ada mengembangkan dan melihara jaringan untuk mendukung dan mendorong strategi TI. Yang kedua ada mengembangkan rencana komunikasi yang mencakup pesan yang diperlukan, target pengguna, mekanisme, dan jadwal. Yang ketiga ada menyiapkan paket komunikasi yang menyampaikan rencana secara efektif menggunakan media yang tersedia. Lalu ada 4 yang terakhir yaitu dapatkan umpan balik atau feedback dan perbaharui rencana komunikasi dan pengiriman sesuai kebutuhan user dan kita.